Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Kelompok B yang terdiri dari Surati sebagai observer, Bejo sebagai coach, dan Retnawati sebagai coachee. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Salam Bu Surati, mana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, baik Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, walaupun ini agak sulit sedikit. Jadi ya, Pak Bejo hari ini mau melakukan coaching ya Pak? Oh iya betul, hari ini saya akan makan coaching Bu, gimana? Nanti sebelum proses coaching yang Bapak lakukan, saya akan ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Bagaimana Pak? Sudah Bu. Nanti saat melakukan coaching, antara coach dan coachee akan saya amati ya Pak, dan akan saya nilai sesuai dengan buku coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan juga Bapak belum, juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coaching sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Kemudian nanti dari jawaban tersebut apakah nanti coaching bisa memberikan jawaban untuk menemukan permasalahan itu. Kemudian nanti Bapak juga jangan lupa menyelesaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Di antaranya adalah pernikahan, kemudian dengan proses kreasi, juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Ya, silakan Bu. Pertanyaan yang pertama ya Pak, kompetensi coaching apa yang akan nanti Bapak kembangkan? Terima kasih Bu. Nah, terkait dengan coaching kali ini, yang pertama kompetensi yang akan saya kembangkan adalah bagaimana tentang kehadiran penuh atau vision, kemudian mendengarkan aktif, dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur. Baik Bapak, jadi kompetensi yang akan dikembangkan Bapak yaitu dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik ini Pak, yang ingin Bapak kembangkan itu pada kompetensi apa? Oh ya, ini jadi untuk kompetensi spesifik yang akan kembangkan itu terkait dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti coaching mencari solusi terkait dengan permasalahan yang terjadi gitu Bu. Jadi ada dua kompetensi ya Pak ya. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak akan sampaikan itu seperti apa? Oh ya, terima kasih Bu. Jadi indikator ketercapaian dan saya inginkan itu ya Bu, terkait dengan mendapatkan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu Bu. Selanjutnya, bagaimana lebih penilaian yang akan Bapak sampaikan terhadap apa yang dikembangkan oleh Oh iya, untuk proses penilaian saya menggunakan alur delta yaitu dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian adalah tanggung jawab itu Bu. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Oh iya, harapannya ini tadi proses itu dapat berjalan lancar, kemudian dapat dengan baik melakukan proses atau praktek ujian pada hari ini. Baik, Pak. Silakan Bapak nanti mempraktekkan coaching bersama dengan coaching dan saya akan mengamati jalannya coaching nanti ya Pak. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi tujuan Bapak akan terlaksana dan nanti kita berbincang lagi setelah Bapak melakukan proses. Oke, siap. Retno, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Bejo, selamat siang juga. Gimana kabarnya hari ini? Kelihatannya kok kurang semangat. Alhamdulillah Pak, tapi rasanya kurang semangat sekali Pak. Jadi begini Pak, apakah Bapak ada waktu untuk saya? Oh, tentu saja ada Bu. Bagaimana apa yang bisa saya bantu Bu? Terima kasih Pak. Sebenarnya begini, kemarin kan saya menghubungi Bapak lewat WA. Nah itu ada yang ingin saya bicarakan. Saya ingin sharing dengan Bapak. Di sini saya ada sedikit permasalahan
dengan siswa saya. Apakah Bapak bersedia untuk mendengarkan saya? Tentu saja Bu, saya bersedia. Makanya kalau setelah berbincang-bincang dan ngobrol dengan saya, apa yang diharapkan dari obrolan tersebut? Alhamdulillah begini Pak, saya ingin nanti setelah kita berbincang-bincang dan ngobrol di sini, kedepannya saya akan menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Pak. Oh ya, itu ya Bu ya, tentu saja boleh. Nah, malah saya senang sekali bisa berbagi ilmu dengan Ibu. Oh ya, kalau boleh saya tahu permasalahan seperti apa yang Ibu hadapi Bu ya? Iya Pak, permasalahan yang saya hadapi itu ada berhubungan dengan murid di kelas saya gitu Pak. Oh ya Bu ya. Berarti dengan murid Ibu ya di kelas ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu permasalahan Ibu itu dalam hal apa Bu? Begini Pak, di dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang sulit dalam memahami materi atau dalam memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Kebetulan kemarin kita mempelajari materi matematika yaitu tentang sudut ya Pak. Di situ ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan. Sebut saja anak tersebut, yang satu bernama Roni dan yang satu bernama Dava. Mereka berdua kurang memperhatikan gitu Pak. Setelah dengan apa yang saya ajarkan, dan dari pembelajaran materi yang lain pun mereka berdua sering sekali kurang fokus gitu Pak. Oh ya Bu, jadi kalau boleh saya tahu kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu tadi yang sudah sampaikan namanya mengalami kesulitan dalam mempelajari materi pelajaran itu karena apa Bu? Begini Pak, saya rasa sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan murid tersebut mengalami tidak memperhatikan dengan materi yang saya berikan Pak. Oh ya Bu, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan murid itu kurang memahami materi itu ya Bu. Kira-kira faktor apa yang memungkinkan itu hal terjadi Bu? Iya Pak, saya sudah tanyakan ke murid tersebut atas nama Roni. Kemarin saya tanyakan kenapa tidak fokus ketika saya memberikan pelajaran, karena disebabkan dia itu setiap pagi itu belum sarapan Pak. Jadi mungkin perutnya sakit gitu Pak. Jadi membuat dia tidak berkonsentrasi karena dia setiap pagi tidak sarapan. Kemudian atas nama Dava itu memang anaknya itu kurang dalam menerima pembelajaran, tidak hanya di matematika tapi di beberapa pembelajaran juga seperti itu. Dia tidak memperhatikan, kemudian ketika saya tanyakan dia hanya bingung, dia kurang percaya diri, dan dia juga sepertinya minder gitu loh Pak. Oh ya berarti tadi berkaitan masalah murid itu tadi karena yang pertama sarapan, yang kedua mungkin karena memahami materi itu ya. Sebenarnya harapan Ibu terhadap murid-murid tersebut itu dalam menerima pembelajaran bersama itu seperti apa Bu? Harapannya? Ya. Harapan saya Pak, setidaknya anak-anak yang ada di kelas saya itu ketika saya menerangkan materi, mereka bisa paham, mereka juga bisa fokus dalam pembelajaran Pak. Siswa tidak lagi ada yang melamun dan tidak hanya menggeleng-gelengkan kepala saja. Ketika saya tanya apakah mereka sudah paham dengan materi, mereka hanya menggeleng-gelengkan kepala Pak. Yang saya harapkan itu mereka itu merespon dengan pertanyaan atau mengatakan belum jelas, tapi mereka malah hanya menggeleng-gelengkan kepala. Harapan saya setidaknya ketika saya memberi pembelajaran itu, anak-anak itu memperhatikan saya dan mengerti tentang materi yang saya sampaikan, tidak hanya menggeleng-gelengkan kepala atau hanya mengangguk. Yang saya harapkan mereka itu memberi respon yang positif terhadap apa yang saya berikan. Saya takutnya nanti kalau anak-anak itu tidak memberi respon, itu menyebabkan anak-anak yang lain mengikuti mereka juga. Jadi mereka ikut-ikutan tidak kurang fokus gitu Pak. Oh ya Bu, tadi Bu Reno sudah mengetahui beberapa
penyebab atau masalah dalam pembelajaran. Nah, kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Ya. Gini Pak, terpikir oleh saya ada beberapa langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama yang akan saya lakukan bagi murid yang tadi belum sarapan, saya akan menghubungi orang tuanya untuk menyediakan sarapan pagi sebelum mereka berangkat sekolah, atau nanti akan saya akan saya share di grup WA untuk selalu mengingatkan anaknya untuk sarapan pagi agar di kelas nanti mereka bisa konsentrasi. Kemudian untuk anak yang tadi kurang fokus, yang kedua itu kan tidak begitu memperhatikan gurunya, nah itu nanti akan saya beri bimbingan setelah pulang sekolah, akan saya beri jam pelajaran sedikit, kemudian akan saya terapkan tutor sebaya seperti itu Pak. Oh iya, baik, bagus sekali itu rencana Ibu. Nah, kemudian Bu, terkait dengan rencana Ibu itu kan komitmen apa terhadap rencana penyelesaian masalah yang sudah direncanakan itu terkait nanti dalam pembelajaran di kelas? Tentunya saya akan melakukan secara terus-menerus atau kontinu. Saya akan selalu mengingatkan setiap pagi untuk sarapan pagi. Kalau tidak sempat sarapan pagi di rumah ya anak-anak untuk membawa bekal. Tentunya nanti saya sebagai guru tidak akan henti-hentinya untuk selalu mengingatkan. Kemudian untuk anak yang bernama Dava ya saya akan setiap pagi akan selalu mengingatkan untuk tetap memperhatikan gurunya. Oh iya Bu, terus kira-kira siapa yang bisa membantu terkait dengan komitmen Ibu menjalankan rencana tersebut? Yang pertama itu nanti yang akan membantu saya itu yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan saya juga akan bekerja sama dengan orang tua wali tersebut. Oh ya, intinya Bu Rina akan berkolaborasi Bu ya. Ya. Nah, ternyata mungkin dengan berkolaborasi itu kan hasilnya kan lebih baik Pak. Ya, berarti intinya Bu Rina akan berkolaborasi Bu ya? Iya Pak, saya akan berkolaborasi dengan semuanya. Oh oke Bu, kemudian tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya tentu akan menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini untuk sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan Pak. Oke, bagus sekali rencana Ibu ini ya. Nah, berarti ke depannya agar siswa dapat fokus dan memahami materi yang disampaikan, Ibu akan terus menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua maupun wali siswa, dan kemudian Ibu juga akan memberikan bimbingan yang lebih kepada yang membutuhkan serta melakukan tutor sebaya, begitu Bu ya? Iya Pak. Oke, baik Bu. Dari perbincangan ini kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu sekarang? Iya Pak, alhamdulillah saya sedikit lega Pak karena saya bisa berbagi dengan Bapak dengan atas permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Pak. Oke Bu, terima kasih. Ini saya rasa perbincangan kita hari ini luar biasa Bu ya. Nah, dan harapan saya Ibu benar-benar bisa menerapkan dalam pembelajaran dan Ibu bisa melakukan di kelas yang penuh semangat Bu ya. Iya Pak, insya Allah saya akan selalu melaksanakan rencana saya dengan penuh semangat dan akan saya laksanakan setiap pagi agar murid-murid saya itu terus maju dan berhasil untuk menggapai cita-cita mereka. Amin amin Bu. Amin. Baik Bu, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Tidak Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan saya. Sama-sama Bu. Iya Pak. Iya, saya cukupkan dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Bejo, tadi Pak Bejo sudah melakukan proses coaching. Sebelum menutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bapak. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai performa penampilan Bapak tadi saat coaching? Apakah sudah sesuai dengan Bapak inginkan atau tidak? Oh ya, terima kasih Bu. Tadi menurut saya sudah sesuai apa yang saya inginkan Bu. Kalau seperti itu, terus apakah alasan Bapak mengapa ini Bapak mengatakan kalau itu sudah sesuai? Ya, karena tadi yang pandu sesuai dengan alur delta itu Ibu ya, yaitu mulai dari tujuan, komunikasi, konsentrasi dan kagum. Dan saya memberikan pertanyaan dan itu mencari solusi terkait dengan permasalahan tersebut.
Memang betul sekali ya Pak. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak? Oh ya, silakan Bu. Menurut pengamatan saya nih Pak, tadi Bapak sudah melakukan kegiatan coaching sudah sangat baik Pak. Sudah sesuai dengan alur kita. Itu sudah sesuai dengan juga standar yang kita rujuk tadi ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penilaian saya tersebut Pak? Oh iya, terima kasih Bu atas apresiasinya dari Dinati. Nah ini, saya sangat senang Ibu menilai saya seperti itu, dan besok jika saya melakukan coaching lagi, saya bisa menerapkan alur cerita tersebut dengan baik. Amin, semangat sekali ya Bapak ini ya. Tapi begini ya Pak, namanya juga melakukan sesuatu tentu tidak ada yang hasilnya sempurna ya Pak ya. Bapak sudah sangat baik, tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu Bapak tambahkan menurut pengamatan saya. Misalnya tadi saat melakukan coaching, saya mengamati Bapak masih terkadang bingung untuk ini memusatkan ke tujuan yang ingin dicapai oleh coaching. Jadi mungkin menurut saya karena mungkin ada rasa grogi atau bagaimana nanti tadi ya Pak ya. Mengenai apa yang saya sampaikan kita bisa sama-sama belajar ya Pak, supaya besok ketika kita melakukan lagi itu sudah bukan lagi menjadi satu hambatan ya Pak ya. Begitu ya, mohon maaf atas tadi yang saya sampaikan. Oh, ya. Terima kasih untuk masukan yang luar biasa Bu, dan mudah-mudahan itu sebagai bahan pembelajaran bagi saya ke depannya akan lebih baik lagi Bu. Kemudian kita kan sudah melakukan serangkaian kegiatan dari Pak dari kita sempat observasi, kemudian dilanjutkan coaching, dan terakhir kita melakukan observasi. Apa Bapak sudah terbayang apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa atau penampilan Bapak dalam kegiatan coaching di lain waktu? Atau seperti ini, tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Oh iya, terima kasih Bu. Ini memang saya banyak mendapatkan pembelajaran dan motivasi dari kegiatan coaching ini Bu. Jadi mulai dari kegiatan kemudian kegiatan coaching dan kegiatan observasi tadi yang dilakukan. Nah untuk kedepannya saya akan mungkin lebih meningkatkan performa saya Bu, terkait dengan mungkin kegiatan coaching tersebut, akan terus belajar dan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Oh iya, ada kolaborasi ya Pak ya, nanti yang Bapak selipkan ke depannya. Kira-kira siapa Pak yang akan Bapak libatkan dalam kegiatan tersebut? Oh ya, terima kasih Bu. Memang ketika melakukan sesuatu untuk proses coaching ini kan kita bisa sendiri. Nah, kita bisa berkolaborasi mungkin dengan sekolah, kemudian rekan sejawat Bu ya, maksudnya juga teman sejawat untuk mengembangkan kompetensi terkait dengan coaching tersebut Bu. Bagus sekali ya untuk kegiatan yang akan Bapak rencanakan selanjutnya. Kemudian begini Pak, nanti apa yang kita lakukan dalam observasi ini akan dimasukkan dalam form supervisi akademik ya Pak ya. Saya akan memasukkan hal yang saya amati dalam proses coaching tadi ya Pak ya. Gini Pak, kita sudah selesai nih Pak akhir kegiatan nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dalam proses coaching hari ini Pak. Kemudian apa yang Bapak rasakan selama proses dari kegiatan ini berlangsung? Baik Bu, jadi tentu banyak hal yang saya dapatkan Bu terkait dengan proses coaching, di antaranya itu dapat masukan untuk bahan pembelajaran saya ke depan. Kemudian terkait perasaan dan juga bahagia sekali Bu karena banyak beberapa usaha dari Ibu. Alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan Bapak juga merasa senang atas kegiatan hari ini dan bermanfaat untuk kita ke depannya ya Pak. Mungkin sudah cukup ya Pak untuk kegiatan kali ini. Terima kasih. Tadi saja sudah diberikan kesempatan untuk mengamati proses coaching yang telah Bapak lakukan. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama ya Pak. Ya. Saya akhiri ya Pak, karena tadi saya membuka, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Salam dan bahagia.